Manengke sudah siap untuk kembali lagi hadir untuk Anda. 60 menit ke depan menghadirkan sebuah kisah yang harapannya bisa memberikan sebuah inspirasi dan pemikiran yang inovatif buat Anda. Anda pernah nggak pemirsa mengalami atau melihat orang-orang di sekitar Anda yang ketika sekarang mereka punya usaha atau mereka bekerja itu di bidang yang kok kayaknya beda ya sama apa yang mereka dulu pelajari semasa sekolah atau kuliah. Misalnya, kuliahnya dulu ekonomi, tapi kemudian bekerja sebagai seorang PR. Atau dulunya komunikasi kuliahnya, tapi kemudian bekerja sebagai seseorang yang ada di perbankan. Bisa memberikan kita sebuah hasil, kenapa nggak kita tekuni? Contohnya, tamu saya di episode kali ini juga mengalami hal yang sama. Siapa dia? Ini dia profil singkatnya. Fashion merupakan gaya berbusana yang menentukan penampilan dari seorang individu. Semakin naiknya permintaan masyarakat akan style modern yang mengikuti zaman, industri fashion khususnya pada kaum hawa semakin mencari inovasi terbaru. Mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, para wanita berlomba-lomba untuk terlihat stylish dan trendy. Banyak juga di antaranya yang terinspirasi menjadi fashionpreneur atau membangun usaha dalam bidang fashion. Salah satunya adalah Anindya Sukarni. Wanita kelahiran Jakarta 37 tahun silam ini merupakan pemilik dari perusahaan Mimosa Atta Karya Mandiri dan juga kerap terlibat dalam organisasi Forum Pengusaha Balikpapan dan Muslim se-Indonesia. Anindya Sukarni mengaku meski tidak memiliki bakat dalam mendesain sepatu, namun ia justru merasa sangat tertarik berkecimpung di industri fashion. Kecintaannya pada dunia fashion, khususnya heels, membuahkan hasil dengan lahirnya brand Mimosa Stiletto Heels. Meski ia mantap mengukuhkan diri di industri fashion, namun siapa yang menyangka bahwa dulunya Mimosa bergerak di bidang bisnis kontraktor, furniture, dan jasa desain interior. Setelah usaha ini dirasa cukup mantap dan stabil, barulah Anindya tergerak untuk mencurahkan hobi mendesain sepatu dengan lebih serius. Mendapat respon yang cukup baik dari pelanggan yang rata-rata dari kalangan ekspatriat dan sebuah rumah mode di New York, ia pun semakin serius menekuni bisnis sepatu tinggi wanita. Kini, Mimosa Shoe konsisten dalam menggarap pasar niche market sepatu wanita khusus berhak tinggi atau high stiletto heels. Respons positif pun berdatangan dari Meksiko, Italia, Rumania, Dubai, dan terakhir Australia. Pada awalnya, website Mimosa di www.mimosa.com hanya menampilkan usaha dan portfolio Mimosa Furniture. Namun, awal tahun 2016, tampilan web tersebut berubah dan lebih aktif dalam mengangkat Mimosa Shoes. Nah, itu dia profil singkat dari tamu saya di episode kali ini. Namanya adalah Anindya Sukarni. Beliau yang memiliki Mimosa Shoe. Kuliahnya FISIP, tapi kemudian dia memiliki usaha sepatu, bahkan juga ada usaha furniture-nya juga. Agak jauh ya. Kira-kira apa yang menyebabkan dia akhirnya memiliki usaha seperti sekarang dan apa kunci suksesnya? Nantikan obrolannya sebentar lagi pemirsa. Dan jangan lupa obrolan kami di episode kali ini bisa Anda saksikan di video.com dan mivotv.com. Saya Vicky Manengke akan segera kembali. Masih bersama saya Vicky Manengke. Zaman sekarang, Anda setuju nggak sama saya kalau kita harus pinter-pinter melihat sebuah peluang? Kalau misalnya dari apa yang kita geluti sekarang dan ternyata di tengah jalan kita menemukan sesuatu yang sebenarnya bisa memberikan kita sebuah peluang yang lebih besar, kenapa nggak kita juga coba gitu ya? Nah, mudah-mudahan tamu saya di episode kali ini bisa menginspirasi Anda untuk melakukan hal yang sama, karena beliau ini kuliahnya sebenarnya FISIP, FISIPnya UI lagi. Ya, jadi universitas yang terkemuka di Indonesia, tapi kemudian sekarang along the way dia memiliki usaha sepatu Mimosa Shoe. Di sini ada bersama dengan saya di episode kali ini ada Mbak Anindya Sukarni. Hai Mbak Anin. Hai. Dengan sepatunya yang cantik-cantik banget pemirsa, nanti saya akan kasih tahu sama Anda ya berapa harga-harganya kalau sudah mulai melirik. Sepatunya bagus banget. Sama kayak yang Mbak Anin pakai sekarang nih, yang ini ya Mbak ya? Iya, betul. Bagus sekali. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar sepatunya Mbak Anin, tapi sekarang saya mau tahu dari FISIP UI sampai akhirnya punya usaha sepatu, gimana ceritanya Mbak Anin? Sama seperti halnya orang lain ya, kita perlu masuk ke dalam suatu jenis usaha supaya kita bisa belajar dan siap untuk mengetahui sebetulnya
potensi dan kekuatan kita itu di mana. Betul. Nah, itu yang saya rasakan selama perjalanan kurang lebih 2003 ke 2012 ya. Oke. Berarti sekitar 9 tahun. Oke. Saya masuk ke beragam jenis usaha perusahaan dari consumer goods sampai ke perusahaan IT. Nah, dari sana saya belajar banyak sesuatu yang tidak berhubungan sama dunia kuliahku gitu kan. Cuma basically setiap orang itu melakukan apa namanya pencarian gitu ya. Dan mereka menggunakan politik ya sebetulnya. Politik nggak usah kita artikan sebagai yang terlalu dramatik atau terlalu rumit, tapi setiap orang pasti kan melakukan politik untuk dirinya sendiri gitu kan, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian dia kuat di bidangnya apa, kemudian banyak hal lah ya. Nah, itulah yang perjalanan sepanjang itu akhirnya memutuskan bahwa saya kuatnya di sini, seperti itu. Tapi sebelum akhirnya kuliah di FISIP belum kepikiran ya untuk membuka usaha ya? Sebetulnya iya sih. Karena kalau udah kepikiran mungkin akan ngambil jurusan yang sesuai, misalnya bisnis mungkin. Iya, awalnya saya kan sangat mencintai jurnalistik. Oke. Jadi saya ambil FISIP UI. Cita-citanya tuh cuma 2. Satu jadi jurnalis, satu lagi punya media televisi. Awalnya seperti itu. Tapi sepanjang perjalanan ternyata aku lebih banyak ditolak tuh sama televisi. Nggak ngerti. Ujung-ujungnya pasti dibilang kayaknya Mbak Ani lebih cocok di belakang kursi deh. Lebih cocok jadi asisten deh. Padahal aku tuh sudah pengen banget jadi anchor, jadi wartawan lepas di lapangan tuh buat saya sangat menantang. Apa triggernya waktu itu yang akhirnya membuat Mbak Ani, kan pertama furniture dulu ya? Iya. Awalnya furniture, apa yang membuat akhirnya kayaknya mau cobain furniture deh? Usaha. Atau sebelumnya ada usaha lain dulu? Oh enggak. Jadi bahasa Jawanya keluar deh. Jadi kan saya terakhir itu bekerja cukup lama di perusahaan IT. Kemudian karena ada satu dan lain hal, saya harus mengikuti domisili suami, which is itu jauh dari Jakarta, itu di Balikpapan. Nah, dari situ saya mulai belajar melakukan sesuatu yang memang pada saat itu tren. Dan teman-teman juga pada cari, kayaknya sekarang kalau beli rumah nggak cuma beli aja deh, kayaknya pengen ada yang ngurusin arsiteknya, interiornya, segala macam. Nah, saya mulai masuk dari situ karena link saya untuk arsitek sama furnitur juga, interior design juga banyak gitu kan. Jadi mulai awalnya dari situ. Dari situ akhirnya terus saya ingin melakukan sesuatu yang sesuai dengan hobi. Yang adalah sepatu. Iya. Kan saya tuh sepanjang bekerja kan memang cinta banget sama high heel. Mau hujan kek, mau ngejar bus kek, apa kek gitu, saya tetap pakai high heel meskipun semua orang pada komplain kan, ngapain juga hari gini pakai high heel? Hujan pakai high heel. Kan kurang kerjaan kan. Cuman ya udah mulainya dari situ, kemudian belajar desain. Kan awalnya suka sekali, kenapa nggak coba desain? Habis desain saya tawarin tuh sama istri-istrinya kantor suami, kebetulan ekspat rata-rata kan. Nah, mulai dari situ mereka suka sama desainnya. Padahal belum punya latar belakang ngedesain apa? Kalau ngedesain itu baru sih ya 2011. Itu pun otodidak. Karena saya suka fashion, ngikutin perkembangan fashion, saya memang suka sepatu, mulai belajar tuh dari YouTube tuh, tutorialnya. Tuh, pemirsa, mudah-mudahan jadi inspirasi bahwa sekarang itu belajar itu bisa dari mana aja. Kita tidak berbicara selalu belajar itu dari bangku sekolah atau bangku kuliah gitu ya. Betul. Tapi dengan media yang ada, media digital ini benar-benar bisa menjadi source buat kita belajar. Ya, dari YouTube aja bisa. Ya, mulai dari situ. Banyak orang tuh ada dalam sebuah posisi dilema gitu ya, pengen ideal, maksudnya ya masa kuliahnya apa, tapi nanti kerjanya beda banget gitu kan, kalau atau enggak bikin usaha tapi nggak ada hubungannya sama kuliah. Pesannya apa buat mereka-mereka yang sedang berpikir seperti itu, Mbak Anin? Try to think out of the box. Jadi kalau kita ideally latar background kita nyambung sama usaha ataupun pekerjaan kita saat ini, that's great gitu, ideally. Itu bahkan bikin kita lebih punya passion, lebih punya komitmen untuk melakukan yang lebih baik ya. Cuman kalau dalam kondisi kita tidak seideal itu, pesan saya sih tidak perlu menyesal.
kita justru bersyukur bahwa kita bisa belajar banyak hal supaya kita lebih siap di sesuatu yang nanti akan jadi profesi kita. Seperti itu. Jadi tidak perlu menyesal, tidak perlu galau, dan tidak perlu takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya, itu dia yang penting, berani. Seperti itu. Saya juga memulai bisnis ini juga modalnya berani, karena memang jauh sekali dari apa yang saya pelajari sejauh ini. Gitu. Itu dia, mudah-mudahan bisa menambah sebuah keberanian buat kita semuanya nih, pemirsa, bahwa ketika ada peluang kita harus berani untuk mulai melangkah. Betul. Walaupun itu sesuatu yang belum kita pelajari. Yang paling sulit adalah memulai. Memulai, karena ada ketakutan-ketakutan. Iya, betul. Berasa, aduh ntar bakal sukses gak ya, gitu. Padahal kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba. Betul. Iya kan? Nah, pemirsa, setelah ini saya akan balik lagi masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mbak Nindya Soekarni. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar sepatunya nih, Miumosa. Jadi para wanita, kumpul ya, jangan kemana-mana. Siap ya. Siap. Kita akan cari tahu sampai harga-harga ini. Kita cari tahu pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit inspiratif dan inovatif.